ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan judul Pengaturan Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia. Nama saya Johannes Anugrah Sondak, NIM 2074-201013 dari kelas B2 Ekstensi. Dalam kehidupan yang semakin kompleks sekarang ini, memunculkan berbagai macam kebutuhan, baik barang maupun jasa yang semakin beragam. Dalam rangka untuk memenuhi hal tersebut, kebutuhan akan bermacam-macam jenis tenaga kerja juga muncul di dalam dunia usaha. Salah satunya adalah kebutuhan akan tenaga kerja outsourcing. Terdapat 3 unsur penting dalam outsourcing diantaranya. Yang pertama, dalam outsourcing terdapat suatu bentuk pemindahan atau fungsi pengawasan. Yang kedua, outsourcing terdapat pendelegasian mengenai tanggung jawab. Yang ketiga, outsourcing dititik beratkan hasil mengenai yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam aturan terbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, outsourcing disebut sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau disingkat PKWTT. Menurut Pasal 1 Ayat 10 PPKWT adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Peraturan karyawan outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PP yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 tersebut secara otomatis merevisi pasal-pasal yang mengatur outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan terbaru, pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari 2 kontrak kerja, yakni kontrak kerja perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Di Undang-Undang Lama atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, kontrak kerja bagi pekerja outsourcing adalah hanya menggunakan PKWT. Selain itu, kontrak kerja tersebut harus dibuat secara tertulis. Oleh karena status dari tenaga kerja outsourcing yang merupakan tenaga kerja yang hubungan kerjanya hanya meliputi suatu jangka waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian kerja, maka terdapat beberapa hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat dituntut kepada pihak perusahaan sehingga menjadi masalah bagi pekerja. Seperti yang pertama, pemutusan kerja sepihak. Kedua, gaji yang rendah karena hanya tenaga kontrak. Ketiga, tidak adanya jaminan kesehatan atau tunjangan kerja. Yang keempat, jika terjadinya pemutusan hubungan kerja, bisa jadi tidak diberikan pesangon. Dari berbagai masalah yang dialami oleh tenaga kerja outsourcing di atas, maka terdapat solusi atas masalah-masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, atas pemutusan kerja sepihak yang dapat muncul dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi, terlebih dalam melindungi pihak pekerja. Pemerintah telah melakukan program peningkatan kemampuan, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program dari pemerintah untuk mengembangkan kompetensi bagi tenaga kerja dan para pencari kerja. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja Indonesia, karena selain meningkatkan kemampuan tenaga kerja, program Kartu Prakerja diharapkan dapat membantu tenaga kerja dalam mengembangkan kewirausahaan. Yang kedua, untuk menjamin kesehatan dan tunjangan kerja terhadap tenaga kerja outsourcing, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS. Menurut Perpres Nomor 19 Tahun 2016, semua anggota perusahaan wajib didaftarkan untuk BPJS Kesehatan yang sudah bekerja lama dalam perusahaan. Hal ini berarti meliputi semua pekerja tetap dan yang bekerja kontrak di atas 3 bulan. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa yang baru untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya dan terima kasih.